Penyelewengan adat oleh H. Albar Sentosa Subari salah satu masalah krusial dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masalah hukum yang hidup. Pasal 2 RKUHP mengakui adanya hukum yang hidup di tengah komunitas masyarakat yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mempidanakan seseorang, jika perbuatan itu tidak diatur dalam RKUHP. Di dalam istilah ilmu hukum adat, hukum yang hidup tersebut, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dikategorikan sebagai delik adat. Delik adat itu kalau dipandang dari ilmu hukum barat, merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, onreh mati gedat. Namun, hukum barat menyorotinya perbuatan tersebut yang hanya berlaku dalam ruang lingkup hukum perdata barat. Padahal delik adat tidak hanya terbatas pada hukum perdata belaka, lagi pula pembidangan konvensional hukum publik dan hukum perdata, hukum privat, sudah tidak dapat mengikuti lagi kebutuhan masyarakat akan bidang-bidang tata hukum yang akan dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dan masyarakat. Prof. Dr. Surjono Sukanto, SH membagi pembidangan tata hukum sebagai berikut. 1. Hukum tata negara. 2. Hukum administrasi negara. 3. Hukum pribadi. 4. Hukum harta kekayaan yang mencakup hukum benda, hukum perikatan dan hukum hak imaterial. 5. Hukum keluarga. 6. Hukum waris. 7. Hukum pidana. Di dalam pembidangan tata hukum di atas, maka delik adat, penyelewengan adat mencakup semua bidang tersebut. Artinya delik adat, penyelewengan adat, mungkin terjadi dalam bidang-bidang hukum tersebut. Pembahasan delik adat, Sujono Soekarno menggunakan istilah penyelewengan adat, sedangkan Dewan Penasehat dan Pembinaan Adat Istiadat Sumatera Selatan dalam buku kompilasi menggunakan istilah pelanggaran adat, akan mencakup 1. Penyelewengan adat di bidang hukum tantra. 2. Penyelewengan adat di bidang hukum perdata adat yang mencakup hukum pribadi adat, hukum harta kekayaan adat, hukum keluarga adat dan hukum waris adat. 3. Penyelewengan adat di bidang hukum pidana adat. Beberapa bentuk penyelewengan adat seperti di atas pernah diberlakukan oleh kolonial Belanda di dalam Simbur Cahaya yang mereka terbitkan pada tahun 1854 maupun terbitan Pasirah Bon tahun 1926. Yang tentunya kedua versi terbitan tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi saat dibuat. Istilah delik adat di dalam kompilasi adat istiadat yang disusun Dewan Penasehat dan Pembinaan Adat Istiadat Sumatera Selatan pada tahun 2001 menggunakan istilah sesuai dengan adat setempat, yang maksudnya bahwa komunitas masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan mempunyai corak ragam suku bangsa yang berbeda, sehingga sistem dan penyelesaian pelanggaran adat juga berbeda. Jadi tidak dapat disamakan, hal mana sesuai dengan kata pengantar The Resident Palembang A.M. Hens, bahwa Simbur Cahaya hanya merupakan petunjuk, bukan hukum adat. Penulis adalah Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan.